"Bapak, apa bedanya Sri udah kerja sama belum? Lagi pula bapak ini uangnya banyak, buat apa sih?" Bu Siam membujuk, sementara Sri mengangguk, seolah membenarkan ucapan ibunya. "Bu, masalahnya bukan itu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah, ya harus kerja dulu, biar tahu rasanya mandiri," jelas Suhadi. "Ah, emang dasar sampean itu pelit, Pak," gerutu Bu Siam, seraya berlalu dari hadapan Suhadi, membawa Sri ke dalam kamarnya. Dan setelah itu, bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal. "Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri?" liris Suhadi bertanya sendiri. Malam pun berlalu. Mata tua Suhadi menatap istri yang terlelap di atas busa empuk dalam kamar itu, mengelus perlahan rambut Siam dan mengecup dahi Siam lembut penuh cinta. Pikiran Suhadi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Hanya ada dirinya dan rasa takut yang membuncah. Lagi, Suhadi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya ia berikan untuk membahagiakan Sri di hari pernikahannya, sekaligus hari terakhir bagi Sri hidup di dunia. "Sri, lagi ngapain, Dok?" Siam tergopoh-gopoh menuju Sri yang terlihat sesak napas di singgasana pengantin. Sementara Pramadi menatap bingung keadaan wanita yang berusaha baginya. Tamu undangan berhamburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu untuk memastikan keadaan Sri. Sementara Suhadi, ia terdiam, duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri, di mana yang Suhadi lihat adalah dua makhluk hitam yang dulu datang saat ritual laknat bersama Nyai Siroh sedang memaksa Sri untuk ikut bersama mereka. Suhadi menunduk sejenak, dan benar, Sri pun menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. "Sri, Sri!" Suhadi bangkit, lalu dengan sedikit berlari menghampiri Sri yang telah mati. Suasana pesta pengantin yang mewah berubah menjadi suasana duka yang menyedihkan. Siam terjaga. Ia seakan baru tersadar dari mimpi buruk dalam tidurnya. "Ada apa?" Suhadi yang baru saja mengingat kejadian lampau lantas terkejut saat Siam bangun dengan napas terengah-engah. "Pak, aku lihat Rohim," jelas Siam mengambang. "Lihat di mana?" tanya Suhadi penasaran. "Sri, Darto, Sirin, Rohimin, Pak. Kesusahan di tempat. Entah itu apa." Masih tak jelas arah cerita Siam membuat Suhadi makin khawatir. "Sudah, Bu, sudah. Ibu cuma kangen sama mereka. Sudah, tidur lagi," ajak Suhadi hendak menidurkan kembali tubuh Siam. Siam pun menggeleng. "Aku melihat seperti nyata mereka di sana, Pak," cangkir diletakkan kasar oleh Suhadi saat Siam terus saja merutuki nasib kehilangan anak-anaknya. "Apa tidak bosan ngomongin anak-anak yang sudah jadi bangkai?" sindir Suhadi pada Siam yang mendadak diam. Siam menggeleng. "Bagaimana bisa Bapak setenang itu? Padahal kita ini sudah tua, sedangkan anak saja kita sudah tak punya. Lalu kalau kita sakit, siapa yang akan mengurus kita, Pak?" ratapnya. "Ya tidak perlu khawatir, kita ini gak akan sakit." Tangan Suhadi menggesek udara di depan leher, seakan menggoroknya. Siam mengernyit, tak tahu maksud omongan Suhadi. Pelan, wanita itu mengusap bulir yang jatuh dari kelopak matanya, lalu beranjak ke kamar, seakan pasrah bahwa keluhannya tak berarti apa-apa bagi sang suami. Tak berselang lama, apa yang diucapkan Suhadi pun terjadi. Dua makhluk hitam datang menghampiri Siam yang sedang tertidur. Dengan mata kepalanya sendiri, Suhadi menatap dua makhluk itu mencekik leher istrinya. Kalian mau apa? Gak cukup anak-anakku yang jadi tumbal? Manusia bodoh!" Dengan tragis, Siam meninggal di tangan dua makhluk itu. Setelah Siam benar-benar sudah tak bernyawa. "Musnah kau manusia!" Sementara Suhadi kembali menikmati kopi hitam favoritnya. Di depan raga tanpa nyawa, lelaki tua itu menatap nyalang pada tubuh yang biasa menemaninya selama hampir 50 tahun. Matanya sayu tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang tiap kali bergejolak. Tapi tak ada daya untuk mengelak atau menolak. Ia menunduk. Sesekali bahunya terguncang seperti terisak-isak. Lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya.
Jangan, jangan, lirihnya lalu kembali terisak. Pak, Pak. Lelaki tua itu tetap duduk tak bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya disebut. Pak, Pak, Pak. Suara itu makin sekarat. Tak ada siapa yang mendengar kecuali lelaki tua itu. Kini mata tuanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di kedua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkram. Bu, Ibu, lirihnya tanpa jawaban. Si pemilik suara jeritan sudah diam untuk selama-lamanya. Pak Suhadi, permisi, seru Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertemu ke rumah Suhadi. Pak, permisi, kula nuwun, ucap Janti sekali lagi. Tak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah. Janti akhirnya nekat masuk, meski dengan langkah ragu-ragu. Permisi, lirihnya lagi. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki, namun tetap sepi. Ia kembali melangkah masuk ke rumah Suhadi lebih dalam, berharap mendapat si tuan rumah ada di sana. Tak butuh waktu lama, Janti akhirnya menemukan Pak Suhadi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya terbuka lebar. Pak, sapa Janti pada sosok Suhadi yang tengah terduduk di lantai kamar, samping tempat tidurnya. Namun, seakan tak mendengar sapaan, Suhadi terdiam, dengan matanya menatap lekat tubuh istrinya yang terbaring di atas tempat tidur itu. Janti pun mendekat. Ia mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Suhadi. Tapi, astagfirullahaladzim, Janti tersentak mundur. Ia kaget ketika mulut Bu Siem yang ternyata tidak sedang tidur. Bu Siem tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan kedua bola mata yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Janti mengeluarkan seluruh isi perutnya. Pak, itu kenapa Bu Siem? Tanyanya. Ia takut luar biasa. Sementara Suhadi hanya terdiam, matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Aduh, gimana ini? Bingung dan panik, akhirnya Janti memilih keluar untuk mencari bantuan. Tolong, tolong. Janti berlari ke kerumunan ibu-ibu yang tengah asik belanja di tukang warung, sambil mulutnya berteriak minta tolong. Kenapa? Ada apa? Pertanyaan demi pertanyaan terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung merangkul pundak Janti. Sebab Janti mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. Itu. Jemari Janti mengarah pada rumah Pak Suhadi. Kenapa? Tanya seorang ibu-ibu yang tak tahu maksud Janti. Yusiem, itu Yusiem, tutur Janti lagi dengan napas terengah-engah. Iya, kenapa? Warga yang mendengar mendadak tak sabar ingin segera tahu informasi yang akan Janti sampaikan. Mati, Yusiem mati, tegas Janti. Siapa yang mati? Ucap salah seorang ibu-ibu lagi. Apa? Bu Siem mati? Tanya ibu-ibu yang lain. Janti pun mengangguk. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Serentak, ibu-ibu seketika panik. Mereka langsung membagi tugas. Beberapa membantu Janti, dan yang lain menuju rumah Pak Suhadi. Kok nggak ada yang tahu kalau Bu Siem meninggal? Janti menggelek lemah, sebab di kepalanya masih terbayang raut Bu Siem yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. Para tetangga berbondong ke rumah Suhadi. Beberapa di antaranya mengabari tetangga yang lain mengenai meninggalnya Bu Siem. Di rumah megah itu, terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi halaman rumah. Sementara Suhadi masih duduk di sisi jenazah sang istri. Pak, sebaiknya Bu Siem segera diurus jenazahnya. Kasihan, ucap Bu Lebih, seorang ahli pengurus jenazah pada Suhadi. Suhadi pun mengangguk. Perlahan ia menyingkir, memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebih yang akan mengurus jenazah Siem. Beberapa tetangga masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebih mengangkat jenazah Bu Siem ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Bu Siem, berdiri sosok mengerikan. Hitam, besar, kedua bola matanya merah. Astagfirullahaladzim. Bu Lebih beristighfar, sebab hanya beliau yang melihat makhluk itu di sana. Ada apa, Bu? Tanya seorang tetangga. Bu Lebih tersenyum, lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaan. Ayo, hati-hati. Kamu sebelah sana, kamu sana ya, pinta Bu Lebih
pada tetangga yang siap membantunya. Makhluk hitam itu diam di sana dengan mata tampak bengis menatap Bu Lebih. Seketika hawa panas menyeruak. Tangan Bu Lebih gemetar. Ia ragu untuk menyentuh tubuh Siem. Tapi tugasnya sebagai juru jenazah jelas tidak bisa disepelekan. Sesekali Bu Lebih melirik makhluk itu, takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindah jenazah Bu Siem. Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini. Pergilah. Meski lirih, Bu Lebih bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu segera pergi. Benar, Bu Lebih melirik ke arah makhluk itu lagi untuk memastikan masih atau tidak makhluk itu di sana. Dan ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana. Bu Lebih menghembuskan napas lega. Beliau dan beberapa tetangga siap melakukan tugasnya. Perlahan, tubuh Bu Siem dipindah ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan warga yang membantu. Tetangga yang berbelasungkawa bergegas gotong royong. Ada yang membaca surat Yasin dan hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang meninggal. Sedang sisanya bersolawat sembari menyusun bunga-bunga untuk pemakaman nanti. Lelaki tua itu diam. Tak ada lagi teman berbagi kata. Tak ada lagi seseorang yang menyiapkan kopi hitam favoritnya. Ia termangu. Tatapan kosong tergambar jelas di ceruk mata itu yang kini begitu tampak layu, menunggu giliran kematiannya. Apa ini jadi akhir cerita Pak Suhadi, Dul? Tanya Karno mencari kejelasan. Belum tentu. Apalagi, bukankah sudah tak ada lagi keluarga? Tinggal dia sebatang kara. Lantas, apa yang mau dijadikan tumbal lagi untuk pesugihannya? Nyawanya. Karno mendelik. Ia lupa bahwa Suhadi masih memiliki nyawa yang pasti jadi sasaran berikutnya. Asap rokok berhamburan di udara. Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara Karno terdiam. Beberapa kali ia menelan salivah, membayangkan akhir hidup Suhadi yang kini sebatang kara. Masih ingin muja kamu, Noh? Tanya Sidul. Karno pun hanya tertawa. Melihat akhirnya seperti itu, aku sih enggak, timbal Heru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Suhadi, kini bimbang. Banyak pertimbangan yang tampak telah membuat nyalinya ciut. Lebih baik daripada mengambil jalan sesat untuk menghidupi keluarga. Lebih baik hidup seperti ini, Dul. Ya enggak? Ucap Karno. Iya, betul. Heru pun setuju. Sidul mengangguk. Memang lebih baik hidup seperti ini, apa adanya. Yang penting anak istri sehat. Walaupun untuk membahagiakan mereka kita harus berjuang penuh, banting tulang, tegasnya. Terkadang seseorang baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib dari tindakan yang diambilnya. Maka betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Jerit seorang tetangga, kaget menatap Suhadi. Astagfirullahaladzim, Suhadi. Ada orang lewat dikagetin. Gila kamu ya? Iya, Suhadi mengageti siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu saat ini. Suhadi berperilaku seperti orang tak waras semenjak kepergian istrinya. Mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang menggumam seperti tengah berbicara dengan seseorang. Padahal posisinya sedang sendiri. Rumah mewah miliknya yang dulu tampak begitu megah, rapi, dan indah, kini bak gudang tua tak berpenghuni, kotor, dan ditempati tikus. Suhadi tak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Keperluan sehari-hari seperti makan disediakan oleh siapa saja, warga yang iba pada keadaannya kini. Sedangkan untuk mandi dan pakaian, entahlah, Suhadi hampir tak pernah mengganti bajunya. Seperti pagi ini, Sidul sebenarnya bukan tetangga dekat, namun melihat Suhadi yang dekil dan tampak kusut, rambut gondrong Suhadi bahkan hampir gimbal karena tak pernah keramas, membuat Sidul ingin memangkas rambut itu agar terlihat lebih rapi. Meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Suhadi. Pak, sampean itu sudah tua, tobat. Sidul menasihati Suhadi saat dirinya berkesempatan mencukur rambut Suhadi yang mulai gondrong. Suhadi bergumam, kekayaanku, ambillah. Sidul menggeleng. Kekayaan apa? Duit seperak pun di rumahmu tidak ada, Lek. Serunya mengingatkan. Perkataan Sidul bukan tanpa alasan.
Beberapa kali warga yang iseng ingin tahu kekayaan Suhadi, mereka nekat masuk ke rumah Suhadi untuk memastikan seberapa banyak harta yang dimiliki Suhadi dari hasil pesugihannya. Namun nihil, Suhadi tak memiliki banyak kekayaan. Di dalam rumah itu tak ada sepeser pun uang yang Suhadi simpan. Hanya barang-barang mewah saja yang terbengkalai dalam rumah itu. Suhadi meringik. Ia menunduk, lalu menggeleng pelan. "Kenapa, Lek? Kok menangis?" tanya Sidul. Santai, sebab ia tak lagi menganggap hal serius yang diperbuat Suhadi. Sejak tahu orang terkaya di kampungnya itu tidak waras, Suhadi mengangguk. "Kenapa? Kangen siem?" Ngasal, Suhadi diam saja. Ia menatap Pias entah kemana. "Lek, nasibmu sekarang begini ya? Nyesel tidak?" Sidul bertanya, layaknya orang tengah menginterogasi tersangka, sementara tangannya sibuk menata alat-alat syukurnya. Suhadi terdiam lagi, seolah tak mendengar pertanyaan Sidul. Angin berembus sedang, meraba kulit keduanya, menyisakan denting suara peralatan yang dimasukkan ke tas alat syukur milik Sidul. Sementara Suhadi, bibirnya mulai bergetar, mencoba merapal satu demi satu ungkapan isi hati pada Sidul. Tampak di raut wajahnya yang kusam, semburat kesedihan dan ketakutan itu begitu lekat. Meski beberapa kali Suhadi coba sembunyikan, "Aku sebenarnya tidak gila," lirihnya. Sementara Sidul mulai merasa iba mendengar pengakuan Suhadi. "Apa peduliku? Lagi pula sudah wajar jika banyak orang menganggapmu gila, sebab tingkahmu itu, Lek," batin Sidul. Ia menggeleng, merasa tak perlu dihiraukan pengakuan Suhadi. "Kamu tidak percaya?" tanya Suhadi. Matanya menatap sayu pada Sidul yang kini juga menatapnya. Diam, Sidul masih tak ingin menggubris pengakuan Suhadi. "Aku begini bukan tanpa sebab. Banyak hal yang tak bisa kubagikan pada orang lain," ungkap Suhadi untuk kesekian kalinya. "Iya, cerita saja sama aku, Lek. Lagian tingkah sampean begitu, wajar kalau tahunya sampean itu edan. Malah ngedan." "Nanti malam kesini," tak menjawab, Sidul lantas bergegas pulang. Di malam harinya, Sidul pun datang ke rumah Suhadi. Iya, tepatnya setelah lelaki tua itu memintanya datang ketika rambutnya selesai dipangkas rapi. "Assalamualaikum. Akhirnya kamu datang, Dul." Suhadi tampak senang. "Iya, di rumah sepi, Lek. Bosan." Sidul duduk di sisi kanannya, lalu memijat kedua pundak rentak Suhadi, berharap ia senang dan merasa diperhatikan. "Sudah lama aku tidak merasakan pijatan dari seseorang, Dul. Padahal dulu Siam sangat rutin melakukan hal ini untukku," ujar Suhadi. Suaranya serak seperti menahan sesak yang berkepanjangan dalam rongga dadanya. Tak berhenti, Sidul hanya mengamati sambil seksama mendengar hala napasnya yang seolah ingin memberitahu sesuatu. "Dul." "Iya, kenapa, Lek?" Ia tak lantas menjawab, melainkan diam beberapa saat. Pandangannya Pias, menatap seluruh sisi tembok ruangan, lalu tersenyum. Senyum yang seolah dipaksa untuk hadir di bibir itu. "Aku menyesal dengan semua yang aku lakukan." Ia menghela napas dalam, menjeda beberapa kalimat yang semestinya terlontar bersama dengan kata penyesalan itu. "Apa yang membuatmu menyesal, Lek?" akhirnya Sidul bertanya, sebab rasa penasaran yang membuncah dalam benak. Lelaki itu masih mengatur napas, mungkin pula mengatur kalimat agar tak sampai salah mengutarakan. "Seandainya aku tak ceroboh dalam bertindak, mungkin keluargaku utuh hingga hari ini," tuturnya lirih. "Apa ini ada hubungannya dengan desas-desus kabar yang kata banyak orang sampean memuja?" Sidul menebak, tapi berharap tebakan itu salah. Suhadi mengangguk, membenarkan tebakan Sidul. Lantas Sidul menatap lelaki tua yang masih menunduk menyesali nasib, lalu mengelus kedua bahunya, sedikit memberi kekuatan pada rasa sesal yang mungkin membuat pedih hatinya. "Lek, lagi pula semua sudah terjadi, sudah berlalu," kata Sidul mencoba menenangkannya. "Apa yang membuat sampean sampai semenyesal itu, Mujah?" "Itu juga, tapi ada hal yang lebih kusesali dari hal itu." Emangnya apa, Lek?" Sidul mendadak penasaran. "Kematian anak-anakku." Sidul mengangguk, memaklumi.
Sementara tatapan Suhadi kini beralih ke langit-langit, seolah menahan bulir di matanya agar tak sampai tumpah. Jadi orang tua, aku serba salah, ucapnya. Sidul mengangguk lagi, membiarkan lelaki itu leluasa mengatur apa yang akan disampaikan padanya tentang perasaannya. Kejadian yang ku alami ini jelas akibat keserakahanku. Lalu tumbalnya adalah anak-anakku, istriku, dan terakhir sudah pasti. Suhadi menatap Sidul, menyisakan satu kata yang tak bisa ditebak. Aku. Suhadi tergugu. Isaknya begitu menyisakan. Tobatlah, Lek, mumpung masih ada waktu. Sidul memberi saran. Manusia seperti aku, apa masih dapat pengampunan? Tanyanya. Tentu, Lek, pasti dapat, jawab Sidul. Sidul memang bukan ahli agama, tapi saat kecil pernah mengaji. Ada guru ngaji yang mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi tak ada salahnya seorang hamba meminta pengampunan pada Gusti Allah selama dirinya benar-benar dalam penyesalan, ingin kembali pada jalan yang diridhoi. Menemani lelaki tua yang tak memiliki apa-apa, apa masih disebut enak? Tentu tidak. Tak ada yang Sidul peroleh dari menemani Suhadi selain pengalaman hidup yang ia miliki. Bagi Sidul itu bukan masalah, sebab pengalaman adalah hal paling berharga yang dimiliki seseorang daripada segudang harta tanpa manfaat. Suhadi menatap lama, seolah tak yakin Gusti Allah akan mengampuninya, lalu melempar pandangan jauh entah kemana. Malam itu, anakku Rohimin meminta pinjaman uang sebesar 10 juta, katanya dengan tatapan pias ke suatu sudut. Aku jelas mampu memberikannya, sebab uangku banyak, lanjutnya. Sidul masih diam, membiarkan ia merunut kejadian demi kejadian yang coba ia ceritakan. Hanya saja, kalimatnya terjeda. Suhadi seakan ragu mengungkap apa yang mengganjal dalam hatinya. Kamu bisa memaklumiku kan, Dul? Tanyanya sebelum melanjutkan ucapan yang terputus. Iya, Lek, insya Allah. Sidul mengangguk. Dengan harapan orang tua itu percaya, Suhadi kembali menatap langit-langit ruangan itu. Lalu mulutnya bergetar, mungkin ragu untuk bercerita. Aku memberinya malam setelah dia telepon meminta pinjaman. Setelah mendapat persetujuan dengan jin pesugihan yang menjeratku, ucap Suhadi. Kini, Sidul bisa melihat cairan di matanya mulai menyembul, menggantung di antara kelopaknya, kemudian tumpah. Suhadi terseduh. Sidul hanya bisa mengusap kedua bahu rapuh itu untuk memberi kekuatan yang semoga bisa menguatkan batinnya. Sidul tahu tak mudah menjalani hidup seperti yang dialaminya. Jadi maksud sampean, Rohimin meninggal bukan karena gantung diri? Sidul mencoba menebak. Lelaki itu diam, menatap Sidul dengan ragu-ragu, lalu mengangguk. Sidul menelan salivah, antara takut dan tak yakin, tapi tak mungkin orang tua itu bercerita ngawur, pikirnya. Benar, Dul, Rohimin, anakku tidak mati karena gantung diri, akan tetapi mati karena jerat pesugihan bapaknya. Jerat pesugihanku, pesugihan kafan perawan, tegas lelaki itu. Sidul melotot dibuatnya. Astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak, Lek. Semoga Gusti Allah mau mengampuni dosa sampean, ucap Sidul sambil terus mengelus kedua pundak rentanya. Aku takut besok jin pesugihanku menyusulku di sini, lirihnya seraya terisak. Sidul menggeleng dengan segudang pertanyaan dalam benaknya. Lek, tawakal saja. Sampean masih punya kesempatan. Aku temani sampean sampai sampean itu benar-benar ikhlas melepas yang menjerat sampean selama ini. Kamu pikir gampang? Tanyanya. Namun pertanyaan itu lebih mirip seperti tantangan. Sidul menggeleng cepat. Bukan begitu, Lek. Aku tahu sulit mungkin lepas dari hal semacam itu. Akan tetapi sampean belum mencoba. Sidul bisa melihat sedikit harapan di sana, di dalam mata yang ia yakini terhubung dengan hatinya. Ajari aku, ajari aku. Mantap, ia mengatakan itu. Aku bukan tidak bisa, Lek. Ilmu agamaku masih cetek. Lebih baik sampean berusaha berangkat sholat ke musola daripada duduk pas azan. Tapi aku malu, Dul. Malu sama siapa, Lek? Kalau bersekutu dengan setan itu dosa. Iya Dul, dosa besar. Masih malu sama manusia. Ia diam,
menimbang kebenaran yang sebenarnya mungkin sudah hadir dalam hatinya. Namun, sebab dosa yang telah ia lakukan selama puluhan tahun itu, mungkin di sisi lain hatinya tak ingin mengakui bahwa dirinya berdosa. Entah. Ya sudah, Lek, aku balik dulu. Besok kesini lagi ya. Sidul berpamitan. Malam makin larut. Orang tua itu juga pasti butuh istirahat untuk memulai kehidupannya esok. Kehidupan yang semoga dapat menyelamatkan hidupnya di akhir nanti. Terima kasih, Dul. Kamu sudah mau menemani lelaki tua sepertiku. Tapi sepertinya aku tak punya kesempatan lagi. Lek, ngomong apa sih? Sudah, percaya saja. Besok mulai ke musola ya. Suhadi tak mengangguk, tak juga menjawab. Namun, Sidul juga tak memaksa untuk setuju. Setidaknya, Sidul sudah berusaha untuk membawanya pada kebaikan. Tentu untuk hidupnya. Terkadang Allah memberi hidayah melalui bantuan orang lain. Namun siapalah Sidul? Hanya manusia cetek ilmu yang sedang berusaha menuntun orang tersesat. Tidak yakin bisa membuat Suhadi mau mengikuti ajakannya. Jadi itu tujuanmu menemani orang gila? Maksudku Suhadi, tanya Heru. Iya, kasihan. Malam sudah semakin larut, tapi mereka tak juga keliling kampung untuk memeriksa keadaan. Sebab sibuk membicarakan Suhadi. Orang kalau sudah seperti itu, aku yakin hidupnya gak lama lagi. Heru berargumen. Hus, kamu doain Suhadi cepat mati, sangkal Karno. Heru hanya menggeleng melihat tingkah mereka berdua. Kamu gak percaya, Noh? Lihat saja beberapa hari ke depan. Ayo, muter. Sidul bangkit, menenteng senter, menyalakannya, dan segera melangkah untuk memeriksa keamanan. Dengan bersungut-sungut, akhirnya, karena mau juga beranjak, meninggalkan pos kampling dan berkeliling untuk memeriksa keamanan kampung. Mereka lantas meneliti keamanan di sekitar rumah warga. Tak ada apapun. Malam memang selalu sunyi seperti ini. Hanya sesuatu terlihat berbeda di halaman rumah Suhadi. Kamu lihat apa? Tanya Sidul yang melihat Heru mematung menatap halaman rumah Suhadi. Kamu lihat orang itu, Dul? Sidul dan Karno segera mengarahkan pandangan masing-masing ke arah rumah yang ditunjuk. Keduanya tampak bingung, seolah tak menemukan siapapun di sana. Lihat tidak, Dul? Noh, Karno dan Sidul saling pandang, kemudian menatap dan menggeleng. Tidak melihat. Mereka menjawab serentak dengan raut wajah yang tak bisa kuartikan, entah ketakutan atau bingung. Dek, Heru menengok ke halaman rumah itu untuk memastikan sekali lagi siapa orang di depan sana yang begitu tepat berdiri di pintu rumah Suhadi. Namun saat pandangannya selesai menyapu seluruh area tersebut, tak ada siapa-siapa di sana. Gelap. Suasana di halaman rumah itu berubah gelap, berbanding terbalik dengan saat ia melihat tadi. Jelas sekali Heru melihat sosok berjubah hitam berdiri tepat di depan pintu itu. Akan tetapi siapa? Kemana perginya orang itu? Heru masih celingukan. Ayo kita balik ke pos kampling, ajak Sidul. Iya, besok lagi dituntaskan rasa penasaranmu. Karno menimpali. Kalian duluan saja ya. Ini sudah malam. Karno membujuk. Akhirnya Heru pun mengalah dan memutuskan kembali ke pos kampling bersama mereka. Sesampainya di pos kampling, Yudarti, tetangga Suhadi, sudah berdiri di area pos kampling. Entah untuk keperluan apa, wanita itu menyempatkan diri datang ke pos keamanan ini. Padahal mereka baru saja dari kompleknya. Kang, kalian itu kemana saja sih? Yudarti tampak kesal melihat mereka baru rampung muter keamanan. Ya muterlah yuk, memangnya ada apa? Tanya Sidul, seraya meletakkan pantatnya di atas tikar pos kampling. Dengan wajah panik, Yudarti mengatur napas. Apa belum pada tahu? Yudarti memastikan. Heru yang ingin segera tahu apa keperluannya, lebih memilih diam sambil menuang teh ke dalam gelas dan langsung meminumnya. Tahu apa? Karno bertanya sambil meraup kacang rebus di atas piring. Duh, gimana sih itu loh Pak Suhadi? Katanya tak diteruskan. Yuk, kenapa yuk? Tak sabar, Sidul bertanya ingin tahu. Pak Suhadi meninggal. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Serentak, mereka tak mendengar penuturan Yudarti kaget. Kini, di saat bersamaan, Yudarti mengumumkan berita kematian Suhadi. Lalu, apa mungkin seseorang yang berdiri di halaman rumah Suhadi itu, yang dilihat Heru itu malaikat pencabut nyawa? Rasanya tak mungkin.
Oh, tahu. Jin pesugihan penjerat Suhadi, pikir Sidul. Mereka bertiga saling lempar pandangan. Lalu tanpa aba-aba, mereka segera meluncur ke tempat Suhadi. Ayo, dang ke sana, ajak Yudarti. Beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Bapak-bapak seperti biasa berjaga di luar dan ibu-ibu di dalam membaca puji-pujian serta mengurus jenazah. Sini. Melihat mereka berempat datang, salah seorang tetangga yang bernama Pak Dikri melambai, menyuruh mereka ikut berkumpul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu datang. Ono opo tolek? Tanya Sidul. Kok ono opo todul? Ya ini Suhadi, sudah waktunya, ucap Lek Dikri sedikit dipelankan. Kedua rekanya tampak menikmati obrolan mereka. Sidul yang sedikit penasaran dengan keadaan Suhadi bergegas masuk, menyalami beberapa bapak-bapak yang ikut menimbrung membantu ibu-ibu. Lalu menuju tempat dibaringkannya tubuh kurus tanpa nyawa itu di depan sana. Rupanya tetangga sudah melucuti seluruh pakaian Lek Suhadi. Kini tubuh terbujur kaku itu rapat tertutup kain jarik. Sini Dul, lihat. Kamu kan yang paling dekat akhir-akhir ini sama Lek Suhadi. Barangkali ingin melihat untuk yang terakhir kalinya. Yuminah yang duduk di dekat jenazah Suhadi langsung menyuruh Sidul untuk membuka kain penutup itu. Ia penasaran. Lebih tepatnya, Sidul ingin melihat wajah orang yang sudah ia temani hampir setiap hari akhir-akhir ini. Sayangnya, entah sudah berbenah diri untuk menuju alam baka atau belum Lek Suhadi, Sidul tidak tahu. Kesibukan sebagai tukang tak bisa sering-sering menyambangi orang tua itu. Lagi pula saat itu Sidul pikir, siapa dia? Sidul punya keluarga yang jelas harus dinafkahi ketimbang menemani orang tua itu. Ia atur napas sejenak sebelum menyibak kain penutup wajah itu. Kemudian melirik sekilas ke arah Yuminah yang kemudian mengangguk. Lalu, astagfirullahaladzim, Sidul terlonjak spontan mundur. Sementara Yuminah dan tetangga yang sudah lebih dulu tahu keadaan Suhadi langsung menyanggah tubuh Sidul yang sempat terhuyung lemas. Tanpa kata apapun, para tetangga yang Sidul tetap satu persatu hanya mengangguk, seolah mengatakan, ya begitulah keadaan Suhadi. Tubuhnya bergetar hebat. Entah rasa apa ini. Tiba-tiba sesuatu seolah mendorong dada, terasa mengimpit, sesak, dan membuat mata seketika panas. Sabar Dul, sabar. Mereka, para ibu-ibu mengelus bahu Sidul, seperti menyalurkan naluri kekuatan untuk melihat jenazah Suhadi. Ini benar? Tanya Sidul terbata-bata, sebab air mata tumpah melihat kejadian ganjil di depan mata. Yuminah dan beberapa tetangga mengangguk, membenarkan bahwa yang saat ini kaku tanpa nyawa adalah Suhadi, si pemuja pesugihan kain kafan perawan. Kenapa bisa seperti itu, Yuk? Yuminah menggeleng. Sementara tatapan tetangga yang lainnya sama-sama tidak tahu tentang ganjilnya keadaan mayat Suhadi. Sidul menatap kembali wajah Suhadi yang mulutnya menganga seperti tengah menahan sakit yang teramat sangat. Dengan pola mata melotot hampir lepas dari tempatnya. Dan yang paling mengerikan lagi, sekujur tubuhnya menghitam. Entah apa penyebabnya, masih tak jelas. Atau mungkin yang dilihat Heru itu adalah jin pesugihan. Gak nyangka ya, Suhadi akhirnya begitu. Rumah mewah dan seisinya ternyata gak bisa buat jaminan mati enak. Seseorang berceletuk saat menghadiri pemakaman Suhadi. Beberapa di antaranya berbisik dengan suara lirih, seperti membicarakan tentang kematian tak wajar yang dialami Suhadi lewat lirikan mata mereka. Karno, Sidul, dan Heru hanya terdiam, kemudian menggeleng membenarkan perkataan mereka. Betapa nasib kematian Suhadi tak semujur saat hidupnya. Kemudian bergumul dengan para tetangga yang sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk memakamkan Suhadi. Sudah siap, tinggal nunggu mayatnya datang, seru Lek Dikri memberi aba-aba pada kami yang membantu. Detik kemudian, rombongan pengantar jenazah muncul. Tak menunggu lama, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya hingga selesai. Angin berembus sedang menyibak dedaunan kering yang terserak di tanah pemakaman. Hawa yang dingin, sebab mendung bergelayut di cakrawala, seolah ikut menyemarak suasana hari. Plak, Dul, sapa seseorang setelah menipuk Sidul dengan kembang kamboja yang tepat mengenai punggung tangan Sidul. Sidul yang tengah kusuk mendoakan Suhadi menyudahi doanya dan menoleh ke arah suara yang memanggil.
Desau angin menyisir rambut Sidul. Pandangannya mengitari seluruh area pemakaman. Dilihatnya punggung beberapa pelayat yang sudah lebih dulu meninggalkan pemakaman. Sepi, hanya dirinya yang berdiri di sisi kuburan Suhadi. Ia lantas melirik kembang kamboja yang tadi mengenai punggung tangannya, lalu berjongkok untuk memungut kamboja itu. Sekali lagi, pandangannya memutar, tapi sama. Tak ada siapa-siapa selain dirinya dan kuburan Suhadi di sisinya. Pada saat Sidul berpikir sesuatu tentang siapa pelempar kamboja itu, tiba-tiba, Dul, segera lelaki itu menoleh ke sumber suara. Di sana, tepat di sisi perlawanan antara dirinya dan kuburan, Suhadi berdiri dengan beberapa makhluk hitam menyeringai menyertainya. Astagfirullahaladzim. Sidul mundur dengan mata melotot. Tubuhnya sedikit terhuyung karena kaget melihat sosok di hadapannya. Dul, Sidul, ucap arwah Suhadi. Raut wajah pasrah tergaris di keriput kulit arwah itu. Sementara beberapa makhluk yang mengawalnya menatap bengis pada Sidul dengan tangan mereka memegangi tubuh Suhadi. Sidul masih melotot, napasnya tersengal-sengal semakin cepat. Ia tak dapat lari, pun tak dapat berkata-kata. Hanya entah, tak dapat ia bedakan hal itu nyata atau halusinasi semata. Sebuah kejadian tergambar jelas di hadapannya, bagai film pendek diputar demi terungkapnya kematian si pemilik pesugihan itu. Suasana gelap. Sidul melihat dirinya dan kedua temannya berdiri di jalan depan rumah Suhadi. Lantas, gambar kejadian berubah dengan sendirinya. Sidul yang tadi bersama dengan Heru dan Karno kini berada di sebuah ruangan yang cukup akrab dengan dirinya akhir-akhir ini. Ini giliranmu, Suhadi. Bayangan hitam tampak berbicara pada Suhadi. Sidul yang masih bingung dengan tempatnya berdiri, ia tak sadar bahwa kini rohnya masuk ke sebuah dimensi waktu. Berkali-kali ia mengucek matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia sedang tidak bermimpi. Tidak, aku masih ingin melanjutkan hidup dengan memperbaiki diri. Pergi kau, pinta Suhadi pada bayangan hitam di hadapannya. Sidul yang mendengar perintah Suhadi lantas tertarik untuk menyaksikan kejadian itu. Perlahan dirinya mendekat ke arah Suhadi, berusaha menjangkau lelaki tua itu, ingin memberi dukungan bahwa Suhadi pasti mampu menghindar dari makhluk yang selama ini menjeratnya. Lek, Sidul mencoba menyapa Suhadi, tapi tak ada respon. Suhadi tetap menatap bayangan hitam itu dengan tubuh gemetar hebat. Lek, Sidul tercengang saat dirinya tahu bahwa tubuh Suhadi tak mampu ia sentuh. Terus, Sidul berusaha menjangkau Suhadi lagi dan lagi, tapi usahanya tak membuahkan hasil. Apa yang terjadi? Sidul bertanya sendiri, seraya menatap telapak tangannya yang tak mampu meraih tubuh Suhadi. Seperti tahu Sidul hadir dalam kejadian itu, bayangan hitam itu menatap bengis ke arah Sidul dengan kedua mata merah miliknya yang lebih mirip seperti tomat matang yang hampir busuk. Jangan, biarkan dia menjalani hidup dan kembali kepada jalan tuanya. Sidul mencegah bayangan hitam itu mendekat. Namun tanpa aba-aba, makhluk itu justru menyingkirkan tubuh Sidul dengan sekali kibasan jubah hitam yang dikenakannya. Brek! Sidul terpelanting ke arah lemari penuh barang koleksi Suhadi. Beruntung lemari itu tak roboh dan menindihi tubuh Sidul. Ia segera bangkit saat tahu makhluk itu begitu dekat dengan Suhadi dan seperti ingin menyakiti Suhadi. Jangan, bagi Sidul. Ia secepat mungkin ingin menghalangi makhluk itu. Terlambat, makhluk itu sudah lebih dulu meraih leher Suhadi dan mematahkannya. Lek, hanya itu yang keluar dari mulut Sidul saat melihat keadaan Suhadi yang kini tak bernyawa dengan mata melotot lebar dan mulut yang menganga. Astagfirullah, innalillahi, astagfirullahaladzim. Sidul menutup wajahnya sebab tangis yang berderai-derai. Detik kemudian, Sidul, seseorang menepuk bahu Sidul. Kamu ngapain di sini? Tanyanya kemudian. Sidul yang tengah menyangka dirinya melihat kejadian bagaimana Suhadi mati, lantas dengan cepat membuka wajahnya yang masih sangat ketakutan. Ditatapnya wajah Karno betul-betul. Sementara Karno diam menunggu reaksi Sidul yang terlihat tampak masih bingung. Loh, Sidul kebingungan. Ia mengucek kembali kedua matanya
saat tahu dirinya sudah kembali ada di depan kuburan Suhadi. "Kenapa?" tanya Karno, seraya mengguncang lirih tubuh Sidul. Aku tidak di sini," ujar Sidul. Karno celingukan. Disentuhnya dahi Sidul, mengecek keadaan rekannya dengan harapan tahu keadaan Sidul. Namun, Sidul langsung menepis tangan Karno. "Apa-apaan kamu ini?" "Aku sehat, waras," tegas Sidul. "Takutnya kamu kesambet. Ini di kuburan, Dul. Lihat, apa kamu tadi sampai nangis-nangis?" tanya Karno menyelidik. Sidul mendelik. Sebuah kejadian berputar lagi dalam memori ingatannya tentang kematian Suhadi, membuat dirinya diam cukup lama membiarkan Karno. "Dul, ngalamun, ayo." Sudah, jangan bahas di sini. Lebih baik kita pulang saja sekarang." Sidul menarik paksa tangan Karno untuk pulang. Saat perjalanan menuju rumah masing-masing, keduanya masih saling diam, membiarkan perkiraan berkelibat membentuk tanya jawab dalam benak keduanya. Sidul lantas ingat saat Karno berniat ingin melakukan pesugihan demi berkelimangan harta. Lalu tanpa sungkan, akhirnya ia memulai obrolan. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.